kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya, yang berkaitan dengan cerita pendek ya. Sebelum masuk pembelajaran kita ya, terlebih dahulu saya mengecek ya, siapa yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah kalau hadir semua pada pelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Baik, kita masuki pembelajaran kita ya. Jadi sebelum masuk pembelajaran, pertemuan lalu kita masih ingat ya? Siapa yang ingat pelajaran yang pernah kita pelajari pertemuan lalu? Coba angkat tangan siapa? Tentang? Saya, Bu. Siapa? Saya, Pak. Tentang puisi. Ya, tentang? Puisi. Ya, puisi. Masih ingat puisi ya? Coba kata siapa apa itu puisi? Ya, puisi adalah yang dari sini. Apa itu? Ya? Ungkapan apa? Ya. Apa lagi? Ungkapan? Bukan ungkapan dada ya. Ungkapan rasa, ungkapan perasaan ya. Hati seseorang. Ya. Ungkapan perasaan ya. Ya. Udah lupa lagi ya. Oke, baik, kita masuk ke cerita pendek ya. Ada tahu apa itu cerpen? Ya? Cerita biasa. Ada yang lain? Sebelumnya apa namanya? Tepuk tangan satu kali dulu. Tepuk tangan dua kali. Setengah. Oke ya. Oke, satu setengah. Oke, tepuk tangan dua kali. Dua setengah. Oke, ya. Oke, baik. Kita bahas salah cerita pendek ya. Ada yang tahu itu apa itu cerita pendek? Jadi sebelum masuk ke pembelajaran kita ya, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Apa tujuannya ya? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek, baik itu unsur intrinsiknya maupun unsur ekstrinsiknya ya. Oke. Ada yang tahu ya apa itu unsur intrinsik? Ya, unsur intrinsik. Ya, unsur yang membangun dari dalam. Unsur yang membangun dari dalam cerpen itu ya. Kemudian unsur ekstrinsik, kalau ada in berarti ada Unsur yang membangun dari luar. ya. Unsur yang membangun dari luar. Ya. Oke. Ya. Bisa kita lihat ya unsur intrinsik ya. Yang mana itu yang termasuk unsur intrinsik dalam cerpen ya. Oke, yang pertama adalah tema. Ya, apa itu tema? Oke. Ya, tema adalah gagasan atau ide pokok tentang suatu hal
atau merupakan makna suatu karya yang merupakan dari inti dari karya tersebut. Oke, bagus. Oke, yang selanjutnya adalah ada tema ini terbagi ya. Ada namanya tema mayor. Apa itu tema mayor? Tema mayor adalah tema yang menyangkut suatu permasalahan saja. Ya. Tema yang pokok yang hanya satu permasalahannya saja ya. Ya. Ada juga di sini ya. Apakah tema? Ya. Tema kan gagasan atau ide pokok atau pokok utamanya dalam cerita itu ya. Nah, ada tema, ada apakah beda judul atau tema? Sama atau beda? Sama. Kalau judul apa? Ya. Kalau judul apa? Judulnya tentang cerita ini. Atau judulnya tentang puisi ini. Atau temanya. Kalau judul itu bersifat apa? Khusus. Ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah tema minor ya. Itu adalah bawaan atau permasalahan ada sebab ya. Ya. Oke, ada sebab. Oke, selanjutnya adalah alur atau plot ya. Pertama kan tema ya. Yang kedua adalah alur atau plot. Apa itu alur? Rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal tengah sampai klimaks dan akhir cerita atau kebiasaan adat istiadat atau kebiasaan sekitarnya. Nah di sini ya, alur di sini dalam suatu rangkaian suatu peristiwa ada namanya bagaimana cerita awal ya, rangkaian peristiwa ya dari cerita awal. Kemudian rangkaian tengahnya, cerita bagaimana rangkaian tengahnya ya. Kemudian sampai dengan rangkaian cerita akhir ya. Ada kan rangkaian berdasarkan dengan peristiwa, ada berdasarkan tempat, ada berdasarkan dengan waktu, ada dengan kondisi. Ya. Kemudian ada namanya di akhir cerita itu adalah namanya klimaks ya, klimaksnya atau batas dari cerita itu. Bagaimana endingnya ya, bagaimana jalan cerita berakhirnya itu cerita ya. Ya. Anggaplah cerita itu tentang tentang kasih anggaplah contohnya ya, seorang ibu yang berpisah dengan anaknya ya. Dari sekian lama berpisah, akhirnya dia ketemu ya. Bagaimana berakhirnya itu ya dari cerita itu ya, sehingga akhirnya dia ketemu. Bagaimana dia meluapkan rasa rindunya ya, rasa lagi kangennya, rasa sayang dan kangennya ya, antara anak dan ibu. Itu namanya klimaks ya, ending terakhirnya itu ya, akhirnya dia ketemu ya. Biasa nonton film India? Biasa. Bagaimana akhir klimaksnya itu ya? Bagaimana biasa ada yang terluka ya, ketemu dengan saudaranya. Bahkan ada yang tragis, ada yang meninggal. Oke, setelah alur plot ya. Tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah tokoh atau pemeran dalam satu cerita. Tokoh adalah pelaku ya dalam cerita itu, suatu cerita itu ya. Kalau tokoh berarti orang yang siapa di situ ya.
atas nama siapa di situ dalam tokoh itu ya. Kalau tadi cerpen antara apa itu tadi, orang tua dengan anak. Berarti siapa yang tokohnya di situ? Ibu dan anak. Ya. Dalam tokoh itu ada namanya tokoh protagonis. Protagonis. Yang kedua antagonis. Yang ketiga Antagonis. Kita kembali guys masalah protagonis. Apa itu protagonis? Baik. Baik atau jahat? Baik. Antagonis? Jahat. Tritagonis? Ya. Tritagonis. Kalau protagonis kan perannya tokohnya sebagai perannya baik. Kalau antagonis jahat atau buruk sifatnya. Ini dalam cerita ini ya, dalam cerpen. Kemudian tritagonis. Dia sebagai kalau ada yang jahat, ada yang apa namanya? Ada yang baik, apa namanya? Kalau yang satu ada apa namanya? Coba. Ya sebagai peneng. Nah, sebagai penengah, ya. Ya, dia sebagai penengah. Anggaplah dia ceritanya itu ada yang jahat, ada yang baik, ya. Sering menonton apa namanya? Cerita-cerita yang hikayat ya. Ya. Ada yang berperan sebagai ustaz. Ustaz ini adalah perannya sebagai dia sebagai penyeimbang, menyadarkan ya. Kalau ada yang berkelahi ya. Ada sebagai pendengar. Dia tidak berpihak siapapun ya. Tapi bagaimana dia apa namanya? Meluruskan sebagai apa namanya? Penyeimbang ya, pendengar ya. Oke. Kemudian adalah latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerpen. Ya. Latar adalah tempat dan waktu. Latar, tempat, waktu atau suasana yang terjadi dalam peristiwa yang diceritakan. Ya. Maksudnya di sini ya, latar apa tadi? Tempat. Ya, tempatnya di mana biasa? Saya berikan contoh ya. Kalau dalam cerita itu tempatnya sebagai tempatnya di mana? Biasa di rumah. Biasa di di sekolah ya. Itu ada tempat itu ya, di hutan ya. Kalau waktu yang berkaitan dengan hari, tanggal, bulan, tahun, abad, Masehi, pada zaman dahulu, zaman dahulu itu berkaitan dengan waktu. Kemudian suasana, ya, bagaimana suasananya? Ya, suasana dan cerita itu contohnya. Biasa dalam ceritanya itu ada tahu Maling Kundang, ceritanya Maling Kundang, ya. Bagaimana ceritanya Maling Kundang? Ya, durhaka terhadap orang tua. Durhaka terhadap orang tua. Ya. Di mana? Bagaimana kondisinya itu? Suasananya? Dia dikutuk menjadi batu, ya. Itu suasananya. Adakah yang menyeramkan, ada yang menyedihkan, ada yang membahagiakan, ada yang menyenangkan. Itu adalah suasana. Oke, baik. Sudut pandang adalah arah pandang seseorang dalam menyampaikan sebuah cerita. Ya. Bagaimana arah pandang kita ya?
menyampaikan sebuah cerita ya. Kemudian jenis-jenis sudut pandang. Ada pengarang sebagai pelaku utama. Ada juga sebagai pengarang ikut bermain. Ini bagian dari sudut pandang ya. Kemudian pengarang serta hadir. Kemudian pengarang meninjau, meninjau mengecek ya. Kemudian adalah amanat. Apa itu sih amanat? Adalah peran yang disampaikan kepada pembaca melalui karya. Amanat adalah pesan ya. Pesan pengarang itu menyampaikan pesannya kepada si pembaca ya, termasuk siapa saja yang membacanya ya. Berarti adalah memberikan nilai ya, baik itu nilai moral, nilai sosialnya ya, atau nilai religiusnya ya. Kalau nilai religiusnya, anggaplah cerita Malikunda anak durhaka. Apa nilai religiusnya di situ? Bagaimana seorang anak terhadap orang tua, perlakuan anak terhadap Orang tua. Karena ceritanya sih Malikunda anak durhaka itu dari segi agama religiusnya ya, setelah menjadi seorang sukses ya, dia menganggap bahwa orang tuanya miskin, sudah tua ya. Jadi ya, dari segi moral juga ya, moral. Bagaimana moralnya seorang Malikunda ini yang tidak patut dicontoh ya. Jadi anak-anak sekalian ya, jangan jadikan Malikunda sebagai contoh. Tapi bagaimana kita berbuat baik terhadap orang tua. Karena orang tua itu adalah, kalau seorang ibu ya, apa kalau seorang ibu ya, ibu itu dialah yang menjaga kita, mengandung kita ya, sehingga kita harus berbakti ya, berbakti kepadanya ya. Bukankah surga itu berada di telapak kaki ibu? Jangan jadi seorang anak yang durhaka ya. Ya contohnya tadi apa namanya, Malikunda anak durhaka. Oke, baik. Itu pesan-pesan moralnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan unsur-unsur intrinsiknya ya, unsur yang membangun dari dalam ya. Kemudian adalah unsur ekstrinsik. Apa sih unsur ekstrinsik? Unsur yang membangun dari luar. Yang membangun dari, tadi kan dari dalam ya. Ini sekarang membangun dari luar. Ya, dari luar ya. Kalau ada di dalam berarti ada di luar ya. Apa itu? Adat adat istiadat daerah ya. Karena setiap daerah itu mempunyai adat ya, atau budaya. Anggap contohnya ya, orang Bugis dengan orang Manda. Apakah adatnya sama? Beda. Atau orang Jawa dengan orang Sulawesi ya, Sulawesi dengan orang Jawa. Apakah sama adatnya? Tidak. Beda ya. Itu namanya adat istiadat ya. Oke, pendidikan. Ya, pendidikan. Nah, Anda ini adalah seorang pelajar, berarti orang yang pendidikan ya. Kemudian latar belakang budaya ya, sama tadi dia salah istiadat budaya,
bahwa Indonesia ini beraneka ragam budaya, adat istiadat, ya. Film. Ya, oke. Dari cerita di atas ya, bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita tidak boleh mengambil suatu keputusan tanpa mengetahui dulu persoalannya ya. Jangan langsung mengambil sebuah keputusan ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan mulai dari awal sampai dengan akhir? Penjelasan saya mulai tentang cerpen. Mulai dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar, dari dalam. Kita paham ya? Ya, unsur-unsurnya. Oke, baik. Nah, sebentar ya. Saya akan memberikan tugas ya. Tugasnya adalah akan melihat dari video ini ya, tentang sebuah cerpen ya. Nah, sebelumnya saya akan membagikan tugas ya, ini mendiskusikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, oke, ini kelompok 3 ya. Nah, tugasnya adalah ada 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, kelompok 1 adalah ingat ya, tugasnya kelompok 1 adalah menganalisis unsur-unsur intrinsik. Jadi kelompok 1 adalah intrinsik. Kelompok 2 ekstrinsik. Kelompok 3 ya, masalah integrasi keislamannya ya. Ini integrasi keislaman di sini berkaitan dengan apakah ada yang berkaitan dengan ayat-ayat ya, yang ada dalam kandungan Al-Quran tentang cerita-cerita yang ada dalam video tag yang akan ditayangkan ya. Oke, sudah paham di sini pembagi tugasnya? Ya. Intrinsiknya, ekstrinsik, dan integrasi keislamannya. Oke, coba lihat ada di sini video ya. Oke, silakan di videonya di tonton ya. Oke, sudah siap ya? Oke. Rahim, tunggu kan nak. Udah anakku. Rahim, makan kau dulu nak. Buru-buru kamu, terlambat kau ujian. Rahim, makan kau dulu nak. Dede, benar ini anak sudah capek-capek masak. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes
psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ibu, kalau soal yang ini pasti Rahim yang paling jago. Karena soal matematika saja yang paling susah, cepat sekali dia jawab. Apalagi ini cuma 2 soal, Ji. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Siap. Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal nomor 1. Lihat dari instruksinya dan Teringatku hadirmu bunda, menjakanku di kecil dulu. Nah, kalau mau pergi ujian, usahakan jangan seperti ini, pakaian tanah dikasih masuk. Nah. Kenapa, Kima? Kan saya, Jito. Sama juga, jangan coba sih kayak aku. Ada kan begitu, Mama mau lihat baik, ayah jadi baik. Kan seperti ini. Kita mentok main sekali, kita urus ini. Udah tau deh. Harus kita makan itu, Ma. Nggak boleh dimakan daging. Ingat ya apa kata dokter. Darah tinggi, Ki. Kolesterol Ki juga. Sedikit jadi namanya keras. Ini Mama paling kasih tahu, nama sekali mendengar. Lebih kebaiknya tadi juga, Ma. Pokoknya nggak boleh dimakan ini. Sampai ke pulang ujian, kita nggak boleh makan ini. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu bunda. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita pindah ke soal yang kedua. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku meneduh. Tangisku dalam sendiriku. Sini dulu. Sini dulu. Kenapa dia pulang? Mama, tak ada setulus cintamu, tak ada seteduh pelukmu. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu bunda. Pegang. Stena saja.
itu tadi sebuah cerita atau cerita pendek ya. Saya kira bisa diamati ya, bisa diamati melalui cerita pendek tadi ya. Yang kelompok 1 masalah intrinsik, kelompok 2 adalah masalah ekstrinsiknya, yang kelompok 3 adalah masalah integrasi keislamannya. Oke, saya kasih berapa waktu untuk menuliskan unsur-unsurnya ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Saya kasih berikan waktu ya. Oke, silakan. Ya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Kamu bisa nanti, oke. Kamu bisa nanti-nantinya. Masalah integrasi keislaman tentang tadi itu tentang apa itu? Nah, apalagi dia seorang apa itu tadi? Murid siswa ya. Di mana tempatnya itu ya? Kan tadi masalah unsur intrinsik ya, tema, tokoh, sudut pandang dan mana?